Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga di hari ini kita dapat diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin. Yang terhormat Ibu Nur Laila Fitriana selaku dosen akuntansi biaya dan teman-temanku dari manajemen bisnis syariah kelas 4J. Izinkanlah kami kelompok keempat akan mempresentasikan terkait dengan biaya overhead pabrik atau disebut dengan BOP dan penentuan tarif. Kelompok kami yang pertama Rifki Fahrurozi dengan digit terakhir 363, Rizky Novento dengan digit terakhir 374, Muhammad Akbar dengan digit terakhir 401. Materi yang akan kami bahas yakni definisi dan karakteristik biaya overhead pabrik, faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan tarif biaya overhead pabrik, perhitungan tarif biaya overhead pabrik, pembebanan biaya overhead pabrik ke produksi atau disebut dengan BOP affiliate, pengumpulan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya atau disebut dengan BOP aktual, dan yang terakhir perlakuan selisih biaya overhead pabrik. Yang pertama, definisi dan karakteristik biaya overhead pabrik. Didefinisikan sebagai biaya selain biaya bahan dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya overhead pabrik terdiri biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya tidak langsung lainnya. Misalnya, biaya reparasi dan pemeliharaan pabrik, penyusutan aset pabrik, asuransi pabrik, pajak, dan lain sebagainya. Biaya overhead pabrik dibebankan ke dalam produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka, karena biaya overhead pabrik punya karakteristik yang berbeda dengan biaya produksi lainnya. Dengan demikian, tarif BOP harus dipisahkan menjadi tarif BOP variabel dan tarif BOP tetap. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan tarif biaya overhead pabrik yakni ada 4. Pertama, dasar pembebanan yang digunakan. Yang kedua, pemilihan kapasitas yang tepat. Yang ketiga, dibebankan atau tidaknya biaya overhead pabrik tetap. Dan yang keempat, penggunaan tarif. Yang pertama, penentuan dasar pembebanan biaya overhead pabrik, yakni penentuan dasar pembebanan biaya overhead pabrik dilakukan dengan mempertimbangkan kewajaran pembebanan biaya atas produk. Nah, dengan demikian apabila produk yang dihasilkan lebih mendominasi, maka dasar pembebanan yang digunakan perusahaan adalah unit produk dan lain sebagainya. Satuan produk atau disebut dengan unit. Penggunaan metode ini dianggap sesuai apabila perusahaan hanya memproduksi satu jenis produk saja. Namun apabila perusahaan menghasilkan beberapa produk yang memiliki keterkaitan erat satu sama lain, maka perusahaan perlu melakukan modifikasi dengan memberikan sejumlah poin ke setiap jenis produk atas perbedaan itu. Nah, masuk di rumusnya yakni tarif BOP per unit sama dengan anggaran biaya overhead pabrik per anggaran jumlah produk. Masuk di contoh studi kasus dari PT Global Pancasakti, yakni sebagai perusahaan manufaktur yang mana produk yang dihasilkan adalah kacang rasa bawang dalam bentuk kemasan. Pada tahun 2010, perusahaan mempunyai anggaran BOP sebesar 45 juta yang terdiri dari BOP variabel sebesar 20 juta rupiah dan BOP tetap sebesar 25 juta rupiah. Sedangkan anggaran jumlah produk yang dihasilkan selama 1 tahun sebanyak 100 unit, 100.000 unit. Nah, masuk di rumusnya yakni tarif BOP per unit 4 sama dengan 45 juta ribu rupiah per 100.000 unit sama dengan 450 per. Selanjutnya, jam mesin. Jam mesin, metode ini digunakan untuk menentukan tarif biaya overhead pabrik, yang mana sebagian besar biaya overhead pabrik mempunyai hubungan erat dengan penggunaan mesin atau seperangkat mesin. Jam mesin merupakan dasar pembebanan dengan tepat digunakan apabila sebagian biaya overhead pabrik memiliki kaitan dengan teknologi seperti penyusutan mesin, pemeliharaan dan perawatan mesin serta listrik. Tarif BOP per jam sama dengan anggaran biaya overhead pabrik per anggaran jumlah jam mesin. Contoh studi kasus yakni dari PT Dian Surya Kirana sebagai perusahaan yang produksi kabel. Produksi yang dihasilkan adalah kabel tegangan tinggi dengan jenis dan ukuran. Pada tahun 2010, perusahaan mempunyai anggaran BOP sebesar 100 juta ribu rupiah, 100 juta
yang terdiri dari BOP variabel sebesar 40 juta ribu rupiah dengan BOP tetap sebesar 60 juta ribu rupiah. Sedangkan anggaran jumlah jam mesin yang digunakan selama setahun sebanyak 20.000 jam. Tarif BOP per jam mesin yakni 100 juta ribu rupiah per 20.000 jam mesin, sama dengan 5.000 rupiah per jam mesin. Yang C, jam tenaga kerja langsung atau disebut dengan JTKL, yakni metode ini digunakan untuk menentukan tarif biaya overhead pabrik, yang mana sebagian besar biaya overhead pabrik mempunyai hubungan erat dengan jam kerja tenaga langsung atau disebut dengan karyawan. Untuk memperkuat penggunaan metode ini perlu adanya tambahan informasi terkait catatan daftar hadir dan catatan waktu untuk mengerjakan pesanan atau produk tertentu, yakni dengan rumusnya tarif BOP per JTKL, yakni anggaran biaya overhead pabrik per anggaran jumlah KL. Contoh dari studi kasus yaitu dari PT Delta Prima Tekstil sebagai perusahaan tekstil yang memproses benang sintetik menjadi kain polos. Pada tahun 2010, perusahaan mempunyai anggaran BOP sebesar 50 juta ribu rupiah yang terdiri dari BOP variabel sebesar 10 juta ribu rupiah dan BOP tetap sebesar 40 juta ribu rupiah. Sedangkan anggaran jumlah tenaga kerja langsung yang digunakan selama 1 tahun sebanyak 10.000 jam. Tarif BOP per JTKL yakni 50 juta ribu rupiah per 10.000 jam sama dengan 5.000 rupiah per JTKL. Yang D, biaya bahan langsung atau disebut dengan BBL. Metode ini digunakan untuk menentukan tarif biaya overhead pabrik yang erat hubungannya dengan biaya bahan langsung. Penggunaan metode ini sangat terbatas saat dalam proses produksi yang sama tapi harga dari bahan baku yang digunakan berbeda, maka perbebanan biaya overhead pabrik juga akan berbeda. Tingginya harga bahan baku akan membebankan biaya overhead pabrik yang relatif besar, begitu juga sebaliknya. Oleh karenanya perlu dilakukan modifikasi lain yang serupa seperti pengguna lebih dari satu tarif untuk pembebanan biaya. BOP atau disebut dengan BBL sama dengan anggaran biaya overhead pabrik per anggaran biaya bahan langsung dikali 100%. Contoh kasus dari PT Bayu Putra Sekawan sebagai perusahaan garment yang mana produk yang dihasilkan adalah celana jeans untuk komoditas ekspor. Pada tahun 2010, perusahaan mempunyai anggaran BOP sebesar 250 juta rupiah yang terdiri dari BOP variabel sebesar 100 juta rupiah dan BOP tetap sebesar 150 juta rupiah, sementara biaya bahan langsung yang dianggarkan selama 1 tahun sebesar 400 juta rupiah. Tarif BOP yakni sama dengan 250 juta rupiah per 400 juta rupiah dikali 100%, yakni 62,5% dari biaya bahan langsung. Yang E, biaya tenaga kerja langsung atau disebut dengan BTKL. Metode ini digunakan untuk menentukan tarif biaya overhead pabrik yang erat hubungannya dengan biaya tenaga kerja langsung. Perusahaan yang menerapkan metode ini biasanya merupakan perusahaan operator atau disebut dengan pekerja pabrik, mengalami perbedaan yang relatif rendah. Tarif ini dihitung berdasarkan persentase tertentu dari biaya tenaga kerja langsung. Masuk di rumusnya ini BOP atau BTKL tersebut sama dengan anggaran biaya overhead pabrik per anggaran biaya tenaga kerja langsung yang dikalikan 100%. Contoh dari kasus tersebut, dari PT Pelita Surya Utama sebagai produsen peralatan olahraga yang mana produk yang dihasilkan adalah sepatu olahraga dewasa untuk pria dan wanita. Pada tahun 2010, perusahaan mempunyai anggaran BOP sebesar 400 juta rupiah yang terdiri dari BOP variabel sebesar 100 juta rupiah dan BOP tetap sebesar 300 juta rupiah. Sedangkan biaya tenaga kerja langsung yang dianggarkan selama setahun sebesar 200 juta rupiah. Nah, masuk di rumusnya yakni 400 juta rupiah per 200 juta rupiah dikali 100%, yakni 200% dari biaya tenaga kerja. Yang kedua,
Penentuan kapasitas produksi yang digunakan. Yang digunakan merupakan dasar dari perhitungan tarif biaya overhead pabrik. Ketidaktepatan dalam memilih kapasitas akan berdampak pada tarif biaya, sehingga biaya overhead pabrik yang dibebankan pada produk dapat menjadi terlalu kecil atau terlalu besar. Dalam penyusunan anggaran biaya overhead pabrik telah dikelompokkan dua biaya, yakni biaya variabel dan biaya tetap, yang mana pada penyusunan anggarannya tetap harus diperhatikan tingkatan kapasitas yang digunakan sebagai dasar penentuan tarif biaya overhead normal, yakni kapasitas normal ialah kapasitas suatu pabrik atau departemen atau fasilitas lainnya untuk menghasilkan suatu produk pada kecepatan penuh tanpa berhenti selama periode tertentu atau berproduksi pada tingkat 100% tanpa ada hambatan. Kapasitas teoritis ini yakni pendekatan kapasitas jangka panjang, yang mana kapasitas ini tidak mempertimbangkan hambatan-hambatan baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. Nah, selanjutnya kapasitas sesungguhnya yang diharapkan, yakni kapasitas sesungguhnya yang diperkirakan akan dapat dicapai dalam tahun-tahun yang akan datang. Kapasitas ini yakni pendekatan kapasitas dalam jangka pendek. Tarif BOP yang ditetapkan berdasarkan kapasitas ini akan berbeda pada setiap periodenya. Hal ini terkait dengan perubahan atau penurunan atau tingkatan dalam kapasitas produksi yang direncanakan atau produk yang dihasilkan akan diakibatkan dari perubahan perencana penjualan. Ada tidaknya unsur biaya overhead pabrik tetap. Perhitungan biaya suatu produk sangat tergantung untuk siapa dan untuk apa informasi biaya tersebut. Pembebanan biaya produksi ke dalam produk dapat dilakukan dalam dua cara, yakni metode perhitungan biaya penerapan penuh dan metode perhitungan biaya variabel. Sistem perhitungan biaya variabel dinamakan sistem perhitungan biaya penyerapan penuh atau costing. Masuk di rumusnya yakni T. T ini yakni tarif biaya overhead ABOPV atau anggaran biaya overhead pabrik variabel ditambah dengan ABOPT atau disebut dengan anggaran biaya overhead pabrik tetap per DPKN, dasar pembebanan pada kapasitas normal, hanya pada satu departemen di pabrik. Yang kedua, beberapa tarif biaya overhead pabrik untuk departemen yang ada disebut departemenisasi tarif. Metode ini digunakan untuk perusahaan yang produk melalui lebih dari satu departemen dengan karakteristik yang berbeda signifikan di tiap-tiap departemen. Dan selanjutnya, perhitungan tarif biaya overhead pabrik. Yang pertama, menyusun anggaran, yakni penyusun anggaran biaya overhead pabrik untuk setiap elemen biaya dikelompokkan menjadi biaya variabel dan biaya tetap. Yang kedua, memilih dasar pembebanan, yakni menentukan dasar pembebanan yang tepat, yang mana pemilihan dasar pembebanan dilakukan melalui penelusuran atau disebut dengan atau identifikasi. Keterkaitan antara jenis biaya overhead pabrik yang signifikan jumlahnya di departemen produksi dan memiliki kaitan erat dengan dasar pembebanan yang akan digunakan. Dan yang ketiga, menetapkan kapasitas yang digunakan, yakni kapasitas yang digunakan dalam penyusunan anggaran BOP adalah kapasitas normal, yang mana kapasitas tersebut telah mempertimbangkan hambatan-hambatan internal dan eksternal. Berikut ilustrasi terkait perhitungan tarif biaya overhead pabrik pada PT Citra Indotama sebagai perusahaan manufaktur yang memproduksi plastik kemasan. Pada tahun 2010, perusahaan mempunyai anggaran BOP sebesar Rp45 juta yang terdiri dari BOP variabel Rp20 juta dan BOP tetap sebesar Rp25 juta. Berdasarkan angka tersebut, jumlah produk yakni ini berdasarkan tabel yang elemen biaya overhead pabrik, yakni biaya bahan tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya asuransi, biaya bahan
bakar dan pelumas, biaya reparasi dan pemeliharaan, biaya depresi aset tetap, biaya listrik dan air, dan biaya lain-lain. Yang total dari sini jumlahnya yakni 45 juta ribu rupiah dengan biaya variabel dengan totalnya 20 juta ribu rupiah dan biaya tetapnya dengan total 25 juta ribu rupiah. Tarif BOP total yakni 200 rupiah per unit ditambah 250 per unit sama dengan 450 rupiah per unit. Dari tarif BOP variabel per unit yakni 20 juta ribu rupiah per 100 unit 100 ribu unit yakni 200 rupiah per unit. Tarif BOP variabel per unit yakni 25 juta ribu rupiah per 100 ribu unit dengan total 250 rupiah per unit. Yang dihasilkan selama setahun tahun 2010 adalah 100 ribu per unit. Pada tampilan di atas merupakan rincian anggaran perusahaan pada tahun 2010. Sementara itu berikut perhitungan tarif BOP. Lanjut, pembuahan biaya overhead pabrik ke produk atau disebut dengan BOP affiliate. Biaya produk terdiri dari biaya bahan, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Untuk tujuannya penentuan biaya yang adil dan teliti. Biaya overhead pabrik atau disebut dengan BOP dihitung berdasarkan yang ditentukan di muka melalui pemberlakuan tarif. Pembahasan mengenai tarif biaya overhead pabrik telah dibahas sebelumnya. Langkah selanjutnya adalah menghitung besarnya overhead pabrik yang dibebankan ke dalam produk atau disebut dengan BOP affiliate. BOP affiliate adalah biaya overhead pabrik yang dibebankan ke dalam produk melalui tarif yang ditentukan di muka pada kapasitas yang sesungguhnya. Dari studi kasus dari PT Citra Indotama sebelumnya, apabila jumlah unit sesungguhnya kapasitas sesungguhnya selama tahun 2010 adalah 120.000 unit. Berikut formula untuk menghitung BOP affiliate. BOP affiliate sama dengan tarif BOP dikali dengan kapasitas sesungguhnya, yang mana berdasarkan tarif BOP telah dihitung oleh PT Citra Indotama dan informasi terkait kapasitas yang sesungguhnya terjadi. Berikut perhitungan BOP affiliate, yaitu BOP affiliate sama dengan 450 rupiah dikali 120.000 unit sama dengan 54 juta ribu rupiah. Berdasarkan perhitungan tersebut, BOP yang dibebankan ke dalam produk selama tahun 2010 adalah 54 juta ribu rupiah. Berikut ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat biaya overhead pabrik yang dibebankan atau disebut dengan BOP affiliate ke dalam biaya produksi. Pada ini tabel tersebut debit pada PDP biaya overhead pabrik yakni 54 juta ribu rupiah dengan BOP affiliate kreditnya 54 juta ribu rupiah. Yang E, pengumpulan biaya overhead pabrik sesungguhnya atau disebut dengan BOP aktual. BOP ini yang sesungguhnya terjadi dalam periode penggunaan tarif rekapitulasi ke dalam akun biaya pengendali atau disebut dengan akun kontrol, yaitu akun biaya overhead pabrik sesungguhnya atau disebut dengan BOP aktual. Sementara rincian biaya overhead pabrik yang terjadi selama satu periode akuntansi direkapitulasi ke dalam kartu biaya overhead pabrik yang berfungsi sebagai buku pembantu biaya overhead pabrik. Nah, contoh studi kasus dari BOP tersebut yaitu dari PT Citra Indotama. Ilustrasi ini menggunakan asumsi apabila kapasitas produksi yang perusahaan sebanyak 120.000 unit selama tahun 2010. Tampilan di bawah ini, samping ini informasinya yang terjadi di perusahaan tersebut. Dari elemen-elemen biaya overhead pabrik
yakni biaya tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya asuransi, biaya bahan bakar dan pelumas, biaya reparasi dan pemeliharaan, biaya depresiasi aset tetap, biaya listrik dan air, dan biaya lain-lainnya yang jumlahnya 56 juta ribu rupiah. Berdasarkan di atas, BOP aktual yang pembayarannya dilakukan secara tunai adalah listrik dan air sebesar 6 juta ribu rupiah, serta biaya bahan bakar dan pelumas sebesar 2.500.000 rupiah. Antara BOP aktual dan pembayarannya dilakukan secara kredit adalah biaya lain-lainnya sebesar 1.500.000 rupiah. Biaya bahan tidak langsung sebesar 8.500.000 rupiah mengurangi persediaan bahan. Biaya tenaga kerja tidak langsung sebesar 12.205.000 rupiah merupakan biaya gaji dan upah. Biaya asuransi sebesar 3.000.000 rupiah merupakan asuransi dibayar di muka. Biaya reparasi dan pemeliharaan sebesar 2.750.000 rupiah. 2.750.000 rupiah mengurangi persediaan suku cadang dan biaya penyusutan aset tetap sebesar 18.500.000 rupiah merupakan akumulasi penyusutan dari aset tetap tersebut. Contoh dari kasusnya yakni ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat biaya overhead pabrik sesungguhnya atau disebut dengan BOP aktual selama tahun 2010 dengan nama akun dan keterangannya. Yang pertama yaitu BOP aktual yang debitnya sebanyak 55 juta dengan kas, utang usaha, persediaan bahan, persediaan suku cadang, akumulasi penyusutan aset tetap, asuransi dibayar di muka, dan biaya gaji dan upah. Dengan kas sebesar 8.500.000, utang usaha 1.500.000, persediaan bahan 8.500.000 rupiah, persediaan suku cadang 2.750.000 rupiah, dan akumulasi penyusutan aset tetap sebesar 18.500.000 rupiah. Asuransi dibayar di muka 3 juta, biaya gaji dan upah sebesar 12.250.000 rupiah. Yang F, perlakuan selisih biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik dibebankan kepada affiliate ke biaya overhead pabrik sesungguhnya atau disebut dengan BOP aktual. Hasil penutupan tersebut menunjukkan apakah ada varians atau disebut dengan selisih antara BOP aktual dan BOP affiliate. Besarnya BOP dibebankan BOP affiliate dan BOP sesungguhnya atau disebut dengan BOP aktual. Langkah selanjutnya adalah menutup. Berikut varians atau disebut dengan selisih yang mungkin dapat terjadi. 1. Kurang dibebankan atau disebut dengan under affiliate. Kurang dibebankan ini atau disebut dengan pembebanan terlalu rendah adalah selisih yang timbul dan BOP affiliate lebih rendah daripada BOP aktual. Varians selisih yang tidak menguntungkan, unfavorable atau merugikan. Yang kedua, lebih dibebankan atau over affiliate lebih dibebankan atau disebut dengan pembebanan terlalu tinggi adalah selisih yang timbul yang mana BOP affiliate lebih tinggi dari varians atau disebut dengan selisih ini dianggap tidak merugi atau disebut dengan favorable atau menguntungkan. Nah, contoh studi kasus dari PT Citra Indotama apabila BOP aktual sebesar 55 juta ribu rupiah sementara BOP affiliate sebesar 54 juta ribu rupiah, maka berikut perhitungan varians atau selisih yang terjadi perusahaan. Nah, dari BOP aktual sebesar 55 juta ribu rupiah dan BOP affiliate sebesar 54 juta ribu rupiah, berarti kurang dibebankan atau under affiliate selisihnya sebesar 1 juta ribu rupiah. Nah, varians yang terjadi di perusahaan dianggap tidak menguntungkan atau unfavorable karena BOP affiliate sebesar 54 juta ribu rupiah lebih rendah nilainya daripada BOP aktual yang sebesar 55 juta ribu rupiah. Berikut ayat jurnal Departemen Akuntansi yang menutup biaya overhead pabrik dibebankan atau disebut dengan BOP affiliate ke biaya overhead pabrik sesungguhnya atau disebut dengan BOP aktual. Nah,
Dari ini BOP affiliate yang debitnya sebesar 54 juta rupiah dan BP aktualnya sebesar 54 juta rupiah, yakni menutup BOP affiliate ke BOP aktual. Nah, dari menentukan selisih BOP di periode akhir, yakni selisih BOP dengan debitnya 1 juta dan BOP aktual dengan kreditnya 1 juta rupiah. Atau nama akun keterangannya yaitu BOP affiliate dengan debitnya 54 juta rupiah dan selisih BOP-nya yakni 1 juta rupiah dan BOP aktualnya dengan kreditnya 54 juta rupiah, itu menutup BOP affiliate ke BOP aktual. Nah, bentuk perlakuan dan selisih BOP di akhir periode akuntansi tergantung pada penyebab timbulnya selisih, yaitu yang pertama, kesalahan dalam penentuan tarif. Selisih BOP timbul karena ketidaktepatan dalam penentuan tarif BOP. Oleh karena itu, selisih tersebut dialokasikan ke semua produk, yaitu persediaan ke dalam proses, persediaan produk jadi, dan beban pokok dan bahan pokok, penjualan secara proporsional. Apabila dari ilustrasi sebelumnya diasumsikan bahwa selisih BOP yang di-unfavorable sebesar 1 juta rupiah adalah kesalahan dalam penentuan tarif, maka berikut ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat selisih BOP yang dibebankan ke semua produk. Nah, dari nama akun dan keterangan yakni persediaan dalam proses, persediaan produk jadi, dan beban pokok penjualan dengan debitnya persediaan produk dalam proses yakni Rp200.000, persediaan produk jadi dengan debitnya Rp300.000 dan beban pokok penjualan dengan debitnya Rp500.000. Nah, selisihnya yakni masuk di kredit yakni Rp1 juta, yaitu menutup BOP ke semua. Dan yang kedua, ketidakefisienan kegiatan perusahaan. Selisih BOP timbul karena ketidakefisienan dalam penutupan tarif BOP. Oleh karenanya selisih tersebut mengaruhi besarnya beban pokok penjualan di laporan laba rugi. Apabila dari ilustrasi di sebelumnya diasumsikan bahwa selisih BOP unfavorable sebesar Rp1 juta adalah ketidakefisienan kegiatan perusahaan, maka berikut ayat jurnal Departemen Akuntansi untuk mencatat selisih BOP yang dibebankan ke beban pokok penjualan. Nah, dari nama akun tersebut, beban pokok penjualan dengan debit 1 juta dengan selisih BOP dengan kredit Rp1 juta, yakni menutup selisih BOP ke beban pokok penjualan. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah melihat presentasi kami dan kepada Ibu Nur Laila Fitriana yang sudah dapat membimbing kami. Terima kasih sudah mendengarkan dari presentasi kami. Mohon maaf kalau apabila kami mengalami kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.